Pluralisme teologis ini untuk klarifikasi aja, mungkin bagi rekan-rekan yang belum terlalu tahu, merupakan sebuah pandangan yang percaya bahwa semua agama itu sama-sama benar. Bahkan mereka percaya bahwa semua agama itu pada akhirnya akan menuju pada sebuah final yang sama, ujung yang sama, begitu. Hanya jalan dan caranya berbeda. Mungkin salah satu idiom populer yang bisa menggambarkan hal ini adalah istilahnya seperti banyak jalan menuju ke Roma. Nah, sehingga banyak orang berkata ya itulah agama-agama. Semua agama itu sama, setara, sama-sama benar, dan pada akhirnya toh menuju pada ujung yang sama. Nah, kalau tanya apakah berarti pandangan ini, pandangan pluralisme teologis, pluralisme agama ini terbantah salah hanya sekedar karena sebuah fenomena adanya orang yang berpindah keyakinan? Saya mau mengatakan tidak segampang itu juga kali ya. Karena bagi pandangan orang-orang yang menganut pandangan pluralisme agama secara teologis, mereka juga bisa memberikan penjelasan tuh. Mereka bisa memberikan klarifikasi kenapa tuh orang-orang itu bisa berpindah keyakinan begitu ya. Nah, misalnya nih salah satu contohnya pandangan ini mau mengatakan bahwa ya mereka ini kenapa kok mereka pada akhirnya ini pindah ke pandangan yang lain, yaitu membuktikan bahwa memang selama ini cara baca kita terhadap satu agama itu terlalu kaku. Sehingga kita menganggap pandangan ini percaya bahwa kalau kita menganggap satu agama ini pasti merupakan gambaran keseluruhan kebenaran, absolut pasti, nggak heran begitu kita digoncangkan dengan keyakinan yang lain yang kelihatannya kok juga benar ya. Akibatnya kita mulai ragu nih dengan keyakinan kita. Nah, pandangan ini mau mengatakan sayangnya orang-orang yang berpindah keyakinan mereka tidak belajar dari pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman bahwa kamu tuh loh dulu melihat agama terlalu kaku. Mestinya kalau kamu sudah selama ini percaya bahwa agama X ini pasti benar. Begitu kemudian kamu ditunjukkan argumen-argumen dari pandangan agama yang lain, kamu merasa enggak juga ya. Yang lain kok bisa juga benar ya. Harusnya kesimpulannya adalah jangan-jangan sama-sama benar. Nah, orang-orang pluralis akan mengatakan harusnya kesimpulan ketika kita mengalami fenomena seperti ini ya kita harusnya lebih open nih. Jangan-jangan semuanya sama-sama benar. Tetapi ketika orang dari satu agama X pindah ke agama Y, berarti sebenarnya ceritanya dia ini mengulangi kesalahan yang sama. Dari keluar dari kandang harimau masuk ke kandang singa. Karena dia menganggap berarti agama yang sekarang yang baru yang dipercayai itu pasti yang absolut, pasti yang benar. Padahal sebenarnya belum tentu seperti itu. Nah, sehingga bagi orang-orang yang menganut pandangan pluralisme secara teologis, dia akan mengatakan ya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang gagal belajar dari pengalaman hidupnya. Yang harusnya menunjukkan bahwa selama ini kamu menganggap agamamu benar, lalu ada agama lain yang juga terbukti, quote and quote ya, juga benar. Kenapa kok kamu nggak berani menyimpulkan, jangan-jangan ya dua-duanya sama-sama benar. Harusnya itu yang langkah lebih bijaksana yang diambil. Dan itu tidak perlu pindah maksudnya gitu. Tidak perlu pindah. Tidak perlu pindah, betul. Bisa jadi tidak perlu pindah, atau bisa jadi begini nih. Orang-orang pluralis teologis akan menganggap dan melihat fenomena orang yang berpindah keyakinan itu hanya sekedar berganti preferensi. Jadi ceritanya begini. Sebenarnya isinya sama sih. Mau A, mau B, mau C, sebenarnya sama. Cuman bagaimanapun A punya pendekatan-pendekatan yang berbeda. Secara gaya ibadah, secara kultural, kan sangat berbeda. Sehingga bisa jadi orang itu merasa begini loh, saya ini dulu di A, tapi saya sebenarnya merasa lebih nyaman ketika saya itu di B. Sehingga orang berpindah itu bukan artinya dia menyangkali kebenaran A, lalu berpindah ke B, tapi sebenarnya dia cuma mengganti preferensi personalnya. Kalau dulu gaya ibadahnya tenang sekali, tapi dia merasa ini bukan gua deh, ini bukan saya banget deh. Saya rasanya lebih suka yang lebih rancak nih. Maka begitu ada agama lain yang menawarkan sesuatu hal yang lebih dinamis, lebih rancak ibadahnya dengan banyak variasi, ya dia akan pindah. Tapi bukan berarti agama A salah, ya cuman sekedar nggak cocok aja sih. Ibarat kata kayak orang cari jodoh, ya nggak berjodoh aja sih. Gitu. Jadi itu cara pembacaan mereka juga bisa seperti itu. Oke, Coach Sam. Menarik ya tadi ketika dibahas tentang masalah preferensi. Berarti kan kalau ada preferensi berarti memang ada opsi yang tersedia, yang terbuka di hadapan mereka begitu ya. Nah, saya pikir ini mirip dengan konteks kota Manado sekarang yang walaupun memang terkenal sebagai kota Kristen tetapi makin kesini tuh makin heterogen kok. Jadi makin banyak orang-orang yang non-Kristen. Dan bagi rekan-rekan pendengar yang mungkin juga seorang percaya, mungkin jadi bisa melihat ada opsi-opsi lain nih. Sebagai seorang percaya, ternyata bukan cuma agama saya nih yang ada di sini nih. Saya bisa lihat agama lain dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita sebenarnya kok bisa memahami pluralisme teologis ini? Khususnya apa sih yang membedakan kekristenan ini dengan agama-agama lain? Apa yang
pilar-pilar kekristenan itu yang perlu kita tahu nih sebagai pendengar, khususnya bagi kita yang tinggal di Kota Manado yang makin heterogen ini. Oke. Nah, mungkin saya ingin memberikan sedikit penekanan terlebih dahulu ya. Karena tadi saya sudah menyampaikan tentang pluralisme teologis. Nah, saya perlu menyinggung satu lagi nih, yang namanya istilahnya adalah pluralisme sosial. Oke. Nah, pluralisme sosial itu merupakan sebuah keyakinan bahwa memang perbedaan itu merupakan sesuatu hal yang terjadi. Ya, itu ada di mana-mana. Dan ini merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa disangkali. Ada pria, ada wanita. Berbeda. Tetapi bukankah kita tidak bisa mengatakan pria lebih baik daripada wanita atau wanita lebih baik daripada pria? Nggak bisa. Atau misalnya perbedaan masalah kaya atau miskin, suku, ras, begitu. Sehingga pluralisme secara sosial itu merupakan sebuah fenomena yang pasti terjadi. Sehingga kalau tanya bagaimana kita menanggapi perbedaan-perbedaan yang ada, ya secara sosial kita mau mengatakan ya kita syukuri. Karena memang perbedaan itu bukan sesuatu hal yang memisahkan kita seharusnya. Perbedaan bukanlah sesuatu hal yang menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa saya tidak mau bergaul dengan Anda. Justru perbedaan itu saling melengkapi. Karena kita semua percaya dari latar belakang apapun kita tidak pernah bisa utuh dengan diri kita sendiri. Dengan keberadaan yang berbeda, itu akan memperlengkapi setiap kita. Itu akan menolong setiap kita. Sama seperti laki-laki dan perempuan. Laki-laki nggak bisa tuh hanya kumpul dengan lelaki saja. Perlu tuh ada nuansa wanita yang terlibat di dalamnya, yang memberikan angle yang berbeda, dengan pola berpikir, pola merasa yang berbeda, sehingga membuat kehidupan tuh jauh lebih utuh. Sehingga secara sosial saya percaya kita perlu saling toleransi. Kita perlu mengembangkan sikap saling menghormati satu sama lain, kita perlu saling menghargai satu sama lain, karena perbedaan itu tidak masalah. Respon yang salah terhadap perbedaan itulah yang menyebabkan konflik. Oke, jadi secara sosial kita mau mengatakan bahwa ya disyukuri. Dengan keberagaman yang ada, kita tidak mau mengatakan bahwa sekarang jadi seperti ini ya. Mungkin secara natur karena kita tidak terbiasa ada pergeseran dan perubahan, itu wajar. Bagaimanapun kita pasti dong namanya ada sebuah hal yang baru masuk, kita perlu adjust, kita perlu adaptasi. Sangat wajar terjadi. Tapi itu sesuatu hal yang patut disyukuri. Bukan sesuatu hal yang patut dikutuki atau sesuatu yang perlu diratapi begitu ya. Jadi menurut saya sih itu wajar dan normal. Nah, tapi pertanyaan tadi kan bukan kepada secara sosial, tapi bagaimana kekristenan ini melihat, oke, kalau memang kita ini nggak sendirian. Kekristenan ini ternyata ada di antara banyak agama. Kalau di Indonesia sekarang kita mengenal 6, selain Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu gitu ya. Ada sangat banyak, bahkan di dunia itu sangat banyak. Nah, sehingga apa nih yang menjadi pilar-pilar utama sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini nih Kristen, ini nih yang bisa diidentifikasi sebagai orang Kristen. Apa sih yang membedakan? Yang pertama pasti ya, yang ini biasanya istilahnya disebut dengan mere Christianity atau kekristenan azali. Sesuatu hal yang paling fondasi dan menjadi ciri khas yang disebut sebagai orang Kristen begitu. Yang pertama jelas percaya bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Dan ini yang sangat membedakan dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Ada yang percaya bahwa sama-sama percaya pada Allah. Sama-sama percaya pada Allah yang personal. Tapi pertanyaannya, personnya berapa nih? Kristenan percaya kita Allah itu satu, monoteistik. Kekristenan tidak percaya pada 3 Allah. Kekristenan percaya pada 1 Allah, monoteistik. Tapi kita percaya Allah yang satu itu adalah Allah yang punya 3 pribadi berbeda-beda, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga itu yang sangat membedakan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Yang bisa jadi monoteistik sama-sama tetapi cuma satu pribadinya. Atau biasanya disebut zatnya. Cuma satu, tidak ada yang lain. Hanya dia, tidak ada yang setara dan sama dengan dia. Tapi ada juga agama yang percaya bahwa Allah itu satu tapi impersonal. Dia tidak memiliki pribadi. Power ya. Ya, dia cuma seperti kuasa atau seperti sebuah hukum yang mengatur, banyaklah istilahnya. Karena masing-masing bisa mengeluarkan istilah tertentu hal tersebut. Percaya pada Allah tapi tidak berpribadi. Justru begitu berpribadi dia menganggap itu terbatas. Karena pribadi kan pasti ada batasnya. Sehingga dia merasa kalau Allah pasti tidak terbatas begitu. Nah, sehingga dalam hal ini yang sangat clear membedakan kekristenan dengan yang lain. Saya jadi teringat dengan satu penulis, Michael Reeves. Dia kalau tidak salah ingat dalam bukunya Delight in the Trinity, dia menuliskan begini, penyembahan kekristenan kalau tidak dilakukan secara spesifik kepada Allah Tritunggal, itu sebenarnya merupakan penyembahan berhala. Wah, itu kata-kata yang tajam. Karena sometimes kita itu lebih suka kayak Tuhan begitu ya. Tanpa kita spesifik dan memikirkan seluruh rangkaian ibadah, seluruh liturgi itu harus trinitarian.
Padahal itu ciri khas daripada kekristenan. Dan itu yang dikatakan membedakan kekristenan dengan yang lain. Jadi sejauh orang itu percaya pada Allah Tritunggal, maka itu salah satu tanda dia adalah orang Kristen. Yang kedua jelas percaya kalau Allah Tritunggal berarti pribadi keduanya Yesus Kristus. Dia juga adalah Allah yang datang dan berinkarnasi menjadi manusia. Nah ini kepercayaan orang Kristen yang esensial juga. Bahkan saya ingat William Lane Craig itu mengatakan demikian. Jatuh bangunnya kekristenan itu terletak pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Sementara agama-agama lain itu bukan terletak pada pribadi, terletak pada hukum dan ajaran. Maka itu, tanpa ada quote-unquote pribadi sosok tertentu yang masih hidup, agamanya bisa jalan. Karena hukumnya tetap ada, hukumnya tetap dipelihara. Sementara kekristenan tidak percaya bahwa esensi kita, fondasi kita itu pada hukum, bukan. Esensi kita pada pribadi. Maka itu kenapa kekristenan itu adalah agama yang relasional. Karena yang diharapkan di dalam agama Kristen bukan kita sekedar ini hukumnya A, jalankan A, selesai. Enggak. Bahkan kekristenan percaya ketika kamu menjalankan A, tanpa kamu mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan, kamu berdosa kepada Dia. Dan bukankah itu yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri dalam Matius pasal yang ke-7. Di zaman akhir, banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan mujizat demi namamu, aku sudah melakukan mengusir setan demi namamu, aku sudah bernubuat demi namamu. Dan ini perbuatan-perbuatan yang ajaib loh. Ini karya-karya yang luar biasa loh. Tapi Tuhan bukan berkata, oh bagus ya, oh iya keren. Justru yang menarik Tuhan merespon dengan mengatakan bahwa, enyahlah engkau pembuat kekacauan, iblis, aku tidak mengenal engkau. Wah, padahal mereka sedang melakukan pelayanan untuk Tuhan. Sehingga kekristenan itu letaknya bukan kepada hukum, bukan pada aturan, tapi pada relasi. Relasi dengan siapa? Yaitu pribadi kedua. Kenapa kok pribadi kedua yang menjadi penekanan? Bukan karena dia lebih penting daripada yang lain, bukan. Tetapi karena dialah yang berinkarnasi, datang ke dalam dunia. Dan dialah, di dalam dialah kita bisa mengenal Allah di dalam segala keutuhannya. Keutuhannya bukan berarti kita bisa mengenal Allah secara utuh dan komplit ya. Tetapi paling jelas, gambaran paling jelas Allah digambarkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah itu sendiri yang Allah datang berinkarnasi, rupa manusia. Allah dalam rupa manusia, Allah yang mengambil daging menjadi manusia. Nah itu fondasi kekristenan. Jadi percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi bukan sekedar percaya, tetapi punya relasi dengan Dia. Ketiga jelas Alkitab. Dan yang dimaksudkan Alkitab ini adalah 66 kitab. Nah ini yang sedikit membedakan kita dengan rekan-rekan Katolik. Karena Katolik ada bagian yang ditambahkan. Yang istilah yang kita sebut adalah Deuterokanonika. Kanon yang kedua. Sementara kita percaya hanya pada 66 kitab itu saja. Kejadian sampai Wahyu. Kita percaya apa? Alkitab ini adalah firman Allah. Dalam pengertian apa? Bukan artinya diturunkan dari langit, bumi, bukan. Tetapi Alkitab adalah firman Allah, artinya Alkitab ini semua datangnya itu dari Allah. Semua. Pengertiannya bukan juga Allah yang mendiktekan, tetapi semua idenya itu adalah dari Allah. Karena ini merupakan wujud penyataan diri Allah di dalam sejarah manusia. Melalui para penulis. Bisa jadi penulis mencatat apa yang dilihat. Tapi itu semua juga dalam pimpinan Tuhan. Kita bisa melihat hal yang sama. Tapi kenapa kok penulis menekankan hal ini? Kan jelas tuh di dalam catatan Alkitab kan enggak semuanya ditulis kan ya. Saya biasa kalau mau bergurau itu sederhana gini, memberikan contoh begini. Pernah berpikir enggak? Yesus itu kan kalau digambarkan di foto-foto kan rambutnya panjang ya. Nggak kayak kita yang cepak-cepak gini kan ya. Kalau keramas pakai shampoo apa ya? Nggak ada di Alkitab tuh. Yesus keramas pakai shampoo apa? Yesus kira-kira gosok gigi pakai odol apa ya? Nggak ada tulisannya kan gitu loh. Terus kalau ditanya gini, Yesus ngajar itu di bukit tuh. Itu pakai merek apa ya? Kok bisa dengar? Dan itu banyak orang loh. Kok bisa ya? Detail-detail itu kan nggak dituliskan. Bukan berarti itu sesuatu hal yang tidak ada, tetapi ya kenapa nggak ditulis? Karena nggak terlalu penting. Jadi sejarah itu kan sendiri merupakan bagian yang sudah dipilih ya. Nggak semua hal detail itu dimasukkan di dalam tulisan sejarah. Nah sehingga ketika para penulis itu menuliskan apa yang dituliskan, kita percaya yang sekarang kita pegang jadi Alkitab itu berasal dari wahyu Allah. Jadi Allah yang membimbing, Allah yang menuntun, sehingga apa yang dilihat dan apa yang dipilih dan apa yang dituliskan, itu memang sesuai dengan apa yang Allah mau supaya kita tuh mengenal Allah. Sehingga kita percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, itu 3 esensi, tapi mesti ada lagi yang lain, yaitu percaya bahwa manusia ini berdosa. Dan dosa ini artinya pemberontakan total kepada Allah. Karena konsep dosa ini sebenarnya mirip nih di agama-agama. Banyak agama maksudnya ya. Beberapa punya konsep dengan istilah yang sama, bahkan juga istilahnya pakai dosa. Meskipun dengan pengertian yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi kekristenan percaya dosa ini bukan perbuatan. Dosa itu adalah status yang menjadi sebuah ikatan hidup kita. Selalu menjadi hamba dosa. Yang kemudian hidupnya melawan Allah.
Jadi dosa itu pemberontakan total kepada Allah. Nah, sehingga ketika dosa merupakan pemberontakan total pada Allah, bagaimana cara kita selamat? Tidak bisa dengan perbuatan kita. Karena tidak ada hal yang baik dari diri kita yang bisa kita kerjakan dan membuat Tuhan itu bisa berkata, cukup dari engkau saja bisa menyelamatkan. Nggak ada. Sehingga keselamatan, kalau manusia semua berdosa, keselamatan hadir hanya melalui karya penebusan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang, berinkarnasi, mati, menanggung hukuman dosa maut, dan kemudian bangkit, menyatakan kemenangan atas maut. Itulah menjadi cara manusia bisa diselamatkan. Bukan dengan perbuatan baik, tetapi dengan anugerah daripada Allah. Nah, itu kira-kira nih esensi kekristenan tersebut. Nah, maka bisa disimpulkan ya Koya bahwa ketika kita bergereja, ketika kita menjadi seorang percaya, penting kita nih untuk memahami poin-poin dasar tadi ya. Betul. Sehingga ketika kita misalkan berinteraksi dengan orang lain, khususnya dalam konteks kita bermasyarakat, sekalipun memang secara sosial kita menerima mereka, tapi kita punya awareness nih ya, bahwa secara teologi, secara iman, kita berbeda nih. Betul. Kita punya pengakuan yang berbeda dibandingkan mereka, sehingga mungkin dalam hal-hal keseharian kita bisa mengatakan, ya mungkin kita nggak mengatakan secara langsung, tapi mengatakan saya ini berbeda loh dengan mereka. Allah, mereka menyebut Allah juga, tapi oke, Allah mereka, saya percaya Allah Tritunggal gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang bisa ya orang Kristen lakukan, yang terus ingat ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul sekali. Dan sorry kalau saya agak putus, mumpung saya ingat nih ya. Itulah alasan kenapa penting untuk kita itu belajar tentang apologetika. Nah, ini bukan promosi, bukan karena ini bidang saya, bukan ya. Tapi ini memang kepentingannya begitu. Saya tidak mengatakan bahwa ini yang paling penting di antara semua topik-topik kekristenan yang lain, bukan. Tetapi ini salah satu yang penting. Kenapa? Karena ketika kita belajar apologetika, kita tuh sedang belajar bukan cuma sekedar tahu. Sometimes orang Kristen tuh tahu kok Allah Tritunggal. Tapi pertanyaannya, punya dasar enggak kamu percaya Allah Tritunggal? Atau sederhana tuh begini, ini sederhana ya, dan ini seringkali menjadi sebuah isu yang ya dulu sempat populer karena ada tokoh dari keyakinan tertentu yang mempopulerkan. Kalau kamu percaya Yesus Tuhan, buktikan dari Alkitabmu. Mana dia berkata bahwa dia itu Tuhan? Oh, memang benar. Kalau dicari kalimat literal, Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Enggak ada. Mau bahasa Indonesia kayak mau bahasa aslinya kayak enggak ada. Sehingga kalau tanya, terus apa dasarnya kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Nah, ketika orang Kristen cuma sekedar tahu Yesus itu Tuhan, tapi nggak punya dasar, nah sometimes ini bermasalah. Karena dia nggak punya pegangan. Imannya tidak punya fondasi. Atau sekali lagi pakai contoh Tuhan Yesus, imannya dibangun di atas pasir, bukan di atas batu. Sehingga belajar apologetika itu pertama-tama menolong kita, bukan pandai berdebat, bukan. Apologetika itu adalah menolong kita untuk belajar apa sih yang menjadi dasar keyakinan saya. Kalau saya percaya Yesus Tuhan, apa dasarnya? Jangan-jangan ini cuma tradisi. Jangan-jangan ini cuma kepercayaan orang tua saya. Apa dasarnya? Yesus adalah Tuhan. Kalau saya percaya Alkitab itu adalah firman Allah, apa dasarnya? Jangan-jangan ini cuma ajaran gereja. Apalagi zaman sekarang. Jangan-jangan itu adalah upaya untuk menindas, upaya untuk melakukan penekanan supaya Anda mengikuti akan tradisi tertentu. Padahal sebenarnya Alkitab bukan adalah firman Allah. Apa dasarnya? Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Apologetika menolong kita belajar apa sih yang menjadi fondasi. Belajar bukan belajar membuat fondasi, bukan. Tapi belajar menemukan, karena fondasinya sudah ada. Tapi belajar untuk menemukan, sehingga iman kita tuh bisa berjangkar pada fondasi yang kuat. Nah, sehingga ketika iman kita berjangkar pada fondasi yang kuat, saya setuju. Langkah selanjutnya adalah apa dampaknya dalam kehidupan personal. Dan itulah alasan kenapa saya tidak setuju ya ketika ada orang Kristen mengatakan gini, belajar doktrin tidak penting. Kenapa? Garing. Tahu Allah Tritunggal gunanya apa sih? Saya bisa memaklumi karena bisa jadi selama ini proses pendidikan teologi awam yang dikerjakan memang jatuhnya kepada knowledge, pengetahuan. Memberikan berbagai macam informasi. Padahal sebenarnya ketika kita belajar Allah Tritunggal itu sangat kaya terkait dengan kehidupan setiap kita. Bagaimana kita berkomunitas itu kan dasarnya bagaimana kita bisa berkomunitas dengan penuh kasih. Di dalam satu perbedaan, setiap kita berbeda-beda, tetapi kita bisa saling menghargai, saling mengasihi karena kita punya kesamaan sebagai sama-sama manusia. Bukankah itu merupakan gambaran yang mencerminkan secara terbatas konsep Allah Tritunggal? Sehingga kalau kita mau berkomunitas dengan benar, sehat, tidak toksik, bahasa sekarangnya begitu, belajarlah Allah Tritunggal. Nah, sehingga harusnya dengan kita menekuni, mengetahui hal tersebut, kehidupan kita berubah. Dan kehidupan kita itulah yang pertama-tama mencerminkan akan iman kita. Saya kok yakin ya kalau kita betul-betul sungguh-sungguh menghidupi akan keimanan Kristen kita. Bagaimana kita percaya, bukan cuma sekedar percaya, tapi menghidupi apa yang kita percayai. Maka iman itu pertama-tama akan terpancar keluar. Dan
orang pada waktu itu akan bertanya, kenapa sih kok begitu? Dari situlah kesempatan untuk kita bisa memberitakan Injil. Makanya penting buat kita ya kayak tadi ya, belajar ya. Belajar. Betul. Apologetika. Betul. Mungkin kata apologetika itu apa sih kok? Iya, Mungkin kata apologetika. Iya. Ini sudah panjang lebar baru bahas apologetikanya ya. Apologetika itu apa sih? Apologetika itu studi terkait tentang pembelaan iman. Sederhananya begitu. Kita baca buku A bisa punya definisi yang berbeda. Tapi apologetika itu berbicara mengenai bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa iman yang kita percayai atau kebenaran yang kita percayai itu adalah hal yang benar. Bagaimana kita membela iman. Begitu. Dan itu bukan berbicara tentang, sekali lagi, bukan debat, bukan juga mau debat kusir ya, maksudnya ya, betul. Yang kalau negatif. debat kusir saya setuju, itu bukan debat kusir. Tapi debat itu merupakan salah satu metode kita untuk belajar mencari tahu kebenaran. Karena dengan saling berdiskusi. Kalau ini kan talk show ya, kalau talk show kan tanya jawab gitu ya. Tapi kalau debat itu kan saya mengajukan pendapat saya yang boleh dibantah, boleh diragukan, boleh dipertanyakan. Sebenarnya itu adalah sebuah metode mencari kebenaran sih. Dan ini bukan sebuah cara yang buruk. Meskipun kalau debat kusir itu jadinya cara yang buruk. Gitu. Iya. Dan juga bukan kesombongan rohani juga ya kok ya. Kadang kan orang berpikir, wah belajar banyak apa semua, tetapi dianggapnya sok keren lah, sok rohani. Padahal ini sesuatu yang sangat esensial ya. Betul. Dalam iman kita. Bisa jadi ada dua hal. Satu adalah begini, saya tetap harus jujur mengakui bahwa ada orang-orang, atau bahkan mungkin jangan orang-orang deh ya, godaan orang yang belajar terkait apologetika karena studi mendalam, bisa menjawab pertanyaan, dianggap pandai begitu ya. Godaannya untuk merasa sok tahu itu besar sih. Sehingga ada ndak orang-orang yang memang sok tahu? Ada sih, harus jujur diakui. Saya nggak berusaha menutupi. Memang fenomenanya ada kok orang-orang seperti itu. Dan itu salah. Kalau istilahnya Pak Yakub Tri, dia suka pakai istilah begini. Dia bukan menjadi apologis, tapi jadi preman teologis. Karena apa? Sok pinter, merasa pandai menjawab, dan memang upayanya adalah untuk menunjukkan kepandaian dia. Nah, itu salah. Tapi memang di sisi lain, sometimes saya harus mengatakan begini. Ada orang-orang yang memang tidak bermaksud begitu. Dia mengatakan apa yang diyakini benar. Dan dia menunjukkan dengan berbagai macam argumen. Lalu orang merasa gini, kamu sok pinter. Ya, saya tidak mengatakan sejauh orang itu murni di hadapan Tuhan, dia memang tidak punya motif untuk menyombongkan diri. Ya memang bisa jadi sih orang menuduhnya seperti itu. Kenapa? Karena saya tetap percaya kebenaran itu ofensif sih. Ada aspek ofensifnya. Iya, kebenaran itu ofensif. Sehingga kebenaran diperhadapkan pada yang tidak benar. Yang nggak benar pasti nggak senang sih. Jadi wajar sekali ketika orang yang quote and quote ya terserang ketika ada orang yang menyampaikan sebuah kebenaran, karena berarti itu membongkar atau menyibak kesalahan atau ketidaktepatan dari pandangan atau dari gaya hidup atau dari apapun. Orang nggak senang dan kemudian mengatakan sok pinter loh, sok bener loh. Contoh sederhana deh, nggak usah ngomong apologetika. Ini ngomongin tentang kesucian hidup. Pendeta ngomong, hiduplah benar, hiduplah suci. Kenapa? Firman Tuhan mengajarkan, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Berapa banyak orang di bawah mimbar kata gini, ngomong doang lu. Emang lu yang khotbah emang udah kudus belum? Dah, kan kita bukan mengatakan bahwa saya sempurna, saya suci. Enggak, kita cuma mengatakan ini loh perintah Allah gitu loh. Kan enggak bermaksud, maksudnya saya sudah hebat. Enggak, saya pun juga berdosa begitu loh. Tapi kan ini firman Allah. Tapi ketika firman Allah disampaikan, bisa jadi yang ofensif ini, yang terofensif atau yang merasa terserang tuh merasa enggak nyaman, sehingga merasa kayak sok pinter lu, sok hebat lu, sok suci lu. Gitu sih. Jadi memang pedang bermata dua ya. Pedang bermata dua. Dan kita memang perlu untuk ya terus menjaga dan memeriksa hati kita ya kok ya. Betul. Tapi selain itu juga saya pikir dengan kita belajar iman Kristen, kita punya sebuah ini ya kok ya, bukan hanya datang ke gereja. Jadi orang Kristen yang nominal gitu ya. Tapi seorang Kristen yang ketika keluar dari pintu gereja itu punya sebuah keyakinan bahwa saya ini seorang Kristen gitu. Ketika saya berelasi dengan orang yang non-Kristen, saya tahu kenapa saya tetap ada di dalam keyakinan ini begitu ya. Bukankah itu sebuah hal yang saya pikir itu hal yang menyenangkan, hal yang membuat bahagia gitu. Bahwa saya punya sebuah pegangan gitu, dan saya bisa yakin untuk bisa berelasi dengan orang-orang non-Kristen. Khususnya dalam konteks kita di Manado ini kan udah semakin banyak orang-orang yang non-Kristen begitu. Nah, tapi kadang kita kurang bisa menangkap keindahan ini kok ya. Ada nggak sesuatu yang bisa dibagikan? Ya. Nah, ini yang menarik jadi gini, salah satu ciri khas dari gerakan Apologetika Indonesia atau yang kami singkat dengan API begitu. Sekali lagi follow ya gitu di Instagram gitu. TikTok singkat saya juga sudah ada. Ada. Soalnya saya nggak main TikTok, jadi saya lupa ingat. Tapi betul ada ya. Ada ya. Follow jangan lupa. Nah,
Kami adalah apologetika yang sangat menekankan kepada Injil, atau yang biasa disebut dengan berpusat pada Injil, Gospel-centered apologetics. Kenapa kita mengambil angle tentang Injil? Karena kami percaya bahwa Injil itulah yang menjadi kekuatan, jadi fondasi, jadi sukacita dari kehidupan kekristenan. Sehingga kalau tadi dikatakan begini, ketika kita menyadari kita orang Kristen dan kemudian kita keluar, kita apa kesadaran yang dibangun? Kalau kesadaran yang dibangun adalah gini, saya orang Kristen, saya penghuni surga, dia penghuni neraka, musuhan nih jadinya. Judgment nih jadinya nih. Nggak heran, ini yang dibenci nih sama kelompok-kelompok, dan ini yang seringkali jadi contoh orang-orang pluralis mengatakan ini orang-orang beragama yang merasa sok pasti masuk surga, padahal nggak tahu bener masuk surga atau enggak. Jangan-jangan semua masuk surga, ntar dia cuman ya, dulu ada tokoh yang Instagram yang cukup populer yang mengatakan ruangannya doang yang beda, gitu loh. Yang Kristen ruangan nomor sekian, yang ini ruangan nomor sekian, gitu loh. Ya, dia cuman ngerasa paling benar sendiri aja. Karena sekali lagi kalau kita konsepnya keluar adalah saya yang paling benar, berarti itu bukan kekristenan, itu arogan. Tetapi ketika kita menghidupi Injil, kita tuh sadar gini, saya dengan dia gak beda. Karena kita sama-sama manusia berdosa. Ketika saya percaya bahwa saya diselamatkan, bukan karena saya, tapi karena Allah yang bekerja begitu rupa menangkap kita. Cara kerja Allah itu luar biasa, karena secara objektif Allah itu sampai mengirimkan putra tunggalnya Yesus Kristus masuk ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, bangkit bagi setiap kita. Ini sesuatu hal yang di luar daripada apa yang bisa manusia bayangkan. Allah mau menjadi manusia, itu keren sekali. Tapi itu secara objektif terjadi dalam sejarah. Tapi bagaimana karya objektif itu hadir dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi? Bukankah Allah menangkap kita dengan cara yang berbeda-beda? Ada orang ikut ke gereja, ikut KKR, dengar, bertobat. Saya sih maksudnya, begitu ya. Ada orang yang baca Alkitab sendiri di rumah, bertobat. Bahkan saya pernah punya kenalan nih, sering berbuat dosa gitu ya, bahkan dia adalah kelompok pendosa zaman sekarang begini. Tobatnya di kamar mandi, tiba-tiba dia insaf aja di kamar mandi. Terus ingat cerita sekolah minggu, ingat lagu sekolah minggu, doa, minta ampun sama Tuhan Yesus. Kalau kita, dan ini kalimat yang saya ingat banget, dia mengatakan begini, Tuhan tuh baik. Kenapa? Sampai ke kamar mandi pun Tuhan kejar saya. Wah, keren kan? Itu loh, Injil itu, kasih karunia Allah tersebut. Sehingga ketika kita keluar dan kita melihat bahwa kita itu ada sebagaimana kita ada, itu semua karena karya Tuhan. Kita tidak merasa diri lebih hebat. Kita tidak merasa diri lebih superior, tapi kita merasa saya ini sama dengan kamu. Kita ini sama-sama orang pendosa yang tidak suka dengan kebenaran Allah. Tapi Allah itu sangat mengasihi kita. Nah, Injil itu yang menggerakkan kita untuk apa? Berbuat baik. Injil itu yang menggerakkan kita untuk meskipun kita dimusuhi, kita tetap memberikan kasih kita. Bahkan bukankah Yesus ini mengajarkan apa? Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita merasakan kasih Allah yang besar dan itu menjadi motor kita untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Nah, sehingga ketika itu yang keluar, kebaikan yang keluar, kasih yang keluar, termasuk apa? Proklamasi akan Injil. Karena kita tahu bahwa kita ini bisa hidup bahagia kalau kita ini punya Tuhan yang sudah mati-matian cinta sama kita. Sehingga kita pingin dan kita ini rindu mau membagikan kasih Tuhan tersebut. Itu penginjilan. Jadi penginjilan itu bukan kristenisasi. Penginjilan bukan cuma sekedar membawa orang masuk ke gereja. Bukan. Penginjilan itu justru adalah kita membawa Tuhan. Karya Tuhan itu hadir di dalam kehidupan orang tersebut. Sehingga orang tersebut satu langkah demi satu langkah semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, sehingga harusnya kalau semangatnya adalah semangat Injil, kita tidak mungkin memandang diri hebat. Kita tidak mungkin menganggap diri lebih superior. Justru kita merasa bahwa saya ini sama kok dengan kamu. Tidak berbeda. Yang membedakan cuman Allah sudah menyentuh saya. Dan Allah yang sama juga mau menyentuh hidupmu. Allah yang sama juga mengasihi engkau. Sehingga kita mau beritakan karya itu. Mau tunjukkan melalui perbuatan kita, melalui kesaksian hidup kita, termasuk melalui pemberitaan Injil kita.